Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita pada sholawat semoga wabah ini segera Allah angkatkan dari kita, khususnya di kampung ini, semoga terjaga dengan sholawat tibil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khassa awliya'ahu bil karamah wa ja'alahum khulafa'u lin-nabiyil ma'muz bir rahmah wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan, terutama iman Islam, dan terkhususnya malam ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kedua kakinya, yang mudah-mudahan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang melangkahkan kedua kakinya untuk mencari ilmu, maka Allah akan hapuskan dosanya dalam satu langkahnya, hapusnya dosa satu dan angkatkan derajatnya, dan Allah akan berikan pahala kepadanya. Amin ya Allah. Banyak lagi hadis-hadisnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengingatkan khusus diri sendiri untuk kepada semuanya, kita niatkan bahwa kita berangkat ke sini tujuannya yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu dan silaturahmi.
Karena memang diantaranya syarat amal kita, ibadah kita diterima itu tiada lain dan tiada bukan, pertama dengan niat, yang keduanya dengan beramal dengan ilmu, dan yang terakhir dengan ikhlas. Insya Allah kita belajar semuanya ikhlas untuk mengamalkan apa yang kita sudah belajar ilmunya, insya Allah. Jamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan, terkhusus kepada sebagai orang tua kita di sini, yaitu beliau yang masih sakit, Haji Kimun beserta keluarga, Ustaz Zuhada beserta keluarga, para jamaah di sini, terkhusus para pejuang-pejuang, Masuka dan semuanya bapak-bapak di sini, terkhusus Ustadz Guru Hasan ada di sini lah, supaya kita ngobrol. Ustadz itu guru, apalagi Ustadz guru double, amplopnya jangan double. Jadi Ustadz Guru Hasan, ya, SPD yang saya hormati semuanya yang tadi disebutkan, mudah-mudahan Allah berkahkan usianya, berkahkan rezekinya, berkahkan ilmunya, dan berkahkan segala urusannya. Amin ya Allah alamin. Khusus yang sakit, imun, mudah-mudahan Allah angkatkan penyakitnya dan digantikan dengan kesehatan. Amin amin. Kita semuanya mudah-mudahan terus Allah jaga, lindungi dalam setiap waktunya. Amin ya. Pada kesempatan hari ini, malam ini, ya, saya tabaruk saja. Tadi ditelepon sama Pak Suka, nggak kaget sih, ya. Kalau ada telepon dari Pak Suka pasti suruh merapat. Dan selanjutnya nanti insya Allah kita akan mengadakan subuh, ya, subuh gabungan, ya, MDA. Kita mudah-mudahan kita doakan lancar besok, tidak ada halangannya, dan berkesannya, syiarnya dapat, ya, dan ilmunya juga dapat. Insya Allah saya juga insya Allah hadir. Insya Allah. Cuma tadi katanya mau ada sahur, Japrinya sahur. Nggak apa-apa sahur. Sahur itu sebenarnya artinya ibadah di waktu malam, sahur itu. Cuma kita identiknya dengan makan untuk persiapan puasa. Padahal sahur itu adalah ibadah di malam hari. Sahur, ya, sahur artinya ibadah di malam hari setelah tidur, tahajud, ya. Betul. Para jamaah yang saya hormati dan Allah muliakan, yang disampaikan Ustaz Suhada, Ustaz Abdul Rahman, ya, SPDI, beliau menyampaikan kitabnya Mukhtarul Hadis. Mukhtar itu pilihan, hadis itu hadis ucapan Nabi, ya, jadi hadis pilihan. Di sini saya izin untuk menyampaikan, tadi juga minta temanya apa aja saja. Ini tabaruk, saya ambil kitab Nasoihul Ibad, ya, yang semuanya pasti insya Allah sudah mengenal namanya kitab ini. Yang mana kitab ini adalah yang dikarang oleh Popor Mujahid yang terkenal, yaitu Syekh Al-Bantani, Syekh Nawawi, ya, Syekh Nawawi. Imam Nawawi, ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi itu mujtahid rajih, ya, di Syafi'iyah. Kalau ada Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau juga adalah fatwa, ya, mufti waktu dulu, lahirnya yaitu 1230 Hijriah. Beliau usianya sekitar 82 sampai 84 tahun, ya. Beliau wafatnya di Mekah, ya, dan internasional beliau. Kita tahu, kita, ya, sudah mengetahui. Nah, ini diantaranya kitab karangan beliau, ya, tetap pada beliau. Dan di kitab ini disebutnya kitabnya Nasoihul Ibad, nasihat atau pirang-pirang, ya, bahasa Sunda atau bahasa Jawanya itu piro-piro, ya. Piro-piro ibad itu hamba-hamba. Jadi nasihat untuk hamba-hamba. Mudah-mudahan dengan kitab ini kita juga nanti benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hambanya Allah yang takwa pada Allah. Amin. Di dalam kitab ini banyak sekali, ya, antaranya ada hadis juga, ada asar. Asar itu hadis sahabat,
yang mana masuknya ke dalam hadis fa'li atau hadis yang lain, dan dibuka dengan hadis qudsi. Sudah jarang sekarang kitab-kitab yang menyampaikan hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis yang paling di atas hadis ya, hadis Nabi. Hadis itu perkataan Nabi. Kalau hadis qudsi perkataan Nabi yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu hadis qudsi. Setelah Al-Qur'an, hadis qudsi itu hadis Rasulullah. Itu singkat untuk menyampaikan biografi ya, biografi kitab ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Syekh Nawawi mengawali kitab ini dengan dapat ijazah juga dari para sahabat langsung, tabi'in atau tabi'in, yang mana kitab tersebut ini memang sangat luar biasa. Dan diawalinya juga dengan hadis qudsi ya. Hadis qudsinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ibadi, hai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haram tuh mengharamkan, melarang. Ini saya logat di pesantren, logatnya Jawa sebenarnya, Sunda Jawa campur. Nah, Indonesia apa? Mengharamkan al-zulma, yaitu zolim, ya, pakai zolim, jangan sampai ke zai, zolim, karena beda arti juga nantinya, ya. Kalau di Arab memang yang diucapkannya bahasa Arab, bukan Al-Quran, zolim. Jadi Allah melarang kepada hambanya hukumnya haram, yaitu zolim ya, ala nafsi, kepada diriku. Nah, yang dimaksud dengan zolim di dalam kitab At-Ta'rifat, ini karena ulama lagi, saya tafal aja, saya itu bukan ustadz ya, saya itu hanya kantor pos. Kantor pos menyampaikan yang disampaikan Nabi dalam kitab-kitab ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Amin ya Allah. Jangan terlalu serius juga nih. Jangan terlalu serius sambil ngobrol. Nah, jadi Allah mengharamkan yaitu kepada orang yang zolim, khususnya kepada Allah. Zolim di sini yaitu dalam kitab Ta'rifat, wad'u syai'i bi ghairi mahalli, menyimpan atau naruh bahasa di sini ya, sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya dolim ya, itu namanya dolim, menyimpan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh, jangan jauh-jauh, ini peci simpan di sini, ini dolim juga, karena peci buat termasuk kaitannya dengan hukum peci apapunnya itu nanti pikir temennya. Terus apa lagi, banyak ya yang namanya zolim itu. Contoh, kaos kaki dipakai tangan, zolim. Itu bahasa, secara bahasa ya. Yang namanya zolim itu wad'u syai' fi ghairi mahalihi, menyimpan sesuatu bukan pada tempatnya ya. Yang termasuk nanti kebalikannya atau sinonimnya dengan adil ya, di situ. Tapi adil itu menurut bahasa juga menyimpan sesuatu pada tempatnya dalam kaitan tapi yaitu al-mutawasid di dalam kitab ini. Al-mutawasid itu jadi seimbang, bukan berarti yang A dengan B itu harus sama, itu bukan adil juga. Tapi kaitannya dengan kebutuhannya si A si B itu beda. Contoh, anak TK dengan anak SMP dikasih jajannya 5.000 sama, itu bukan adil. TK 2.000, SMP 10.000, itu namanya adil. Jadi yang namanya adil, kebalikan dari zolim itu secara bahasa dulu nih, jadi harus sesuai kebutuhannya, itu disebut. Istri kita nih dikasih misalkan yang namanya adil nih, nah, udah bahasa adil, kalau istrinya satu ya, udah jangan dibahas adil. Nah, harus di dalam Al-Quran harus ngasih nafkahnya yang terbaik buat istri ya, kecuali buat istri-istri itu harusnya adil. Nah, mulai. Karena Robbana hablana azwajina, jangan doa itu sebenarnya. Kalau tahu artinya itu kan azwajina itu istri-istri. Jadi ya Allah berikanlah kepada istri-istri. Berarti jangan satu ya istri-istri.
Nah, jadi sekali lagi adil itu menempatkan pada tempatnya sesuatu, kalau zalim itu menempatkan bukan pada tempatnya. Itu disebutnya zalim. Kepada Allah termasuk diantaranya contoh-contohnya dalam kepada Allah syirik, musyrik, ya musyrik. Bahkan nauzubillah sampai kafir. Musyrik juga sudah tidak boleh, haram, bahkan bisa nantinya nauzubillah sampai murtad, nauzubillah semuanya. Bahkan dibahas dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah itu ya. Jangan sampai kita meskipun ada asbab, sebab, wasilah, contoh sakit dengan makan obat, kalau kita udah keyakinannya misalkan sehat itu dengan obat, itu musyrik. Itu pemahaman ahli sunnah wal jamaah sampai segitunya, bukan seperti itu. Apalagi misalkan speng-speng, bahasanya speng-speng 50%, 50%. Allah iya, obat iya, sama, musyrik juga. Bagaimana nih kalau kita kaji dengan tauhid itu dalam sekali sebenarnya ya. Makanya di Ahlussunnah wal Jamaah lebih diutamakan itu ilmu tauhid. Ya, kalau kajian-kajian itu sebaiknya nanti ilmu tauhid, tauhid, fikih, tasawuf, tauhid, fikih, tasawuf. Mutar hadis juga ada. Itu ada tauhid, fikih, tasawuf. Di sini juga ada tauhid, fikih, tasawuf. Fikih, ibadah, tasawuf melembutkan hati, bagaimana dosa, bagaimana pahala. Itu diantaranya tauhid lah, yuki damba. Nah itu diperdalami. Nah itu sekali lagi kaya sebabnya usaha, musyrik. Gimana? Dan secara garis besar, kalau ingin seperti pemahaman ahli sunnah wal jamaah yang namanya tidak musyrik nantinya, asbab silahkan kerjakan, wasilah silahkan kerjakan. Kalau bahasa kita mah syariat ya, di Sunda mah syariat, padahal syariat itu hukum, itu hukum Islam. Nah, kita kan orang Sunda atau orang di sini juga syariat ya, syariat aja. Kepada ustadz itu tuh doain supaya sembuh, syariat. Awal kalau misalkan berkeyakinan dengan ustadz itu doanya jadi nggak sakit, musyrik itu. Nah, bagaimana tadi? Yaitu kerjakan syariatnya, kerjakan asbabnya, tapi Allah lah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sifat kudrat iradat kalau seandainya kita masih berkeyakinan bahwa sesuatu yang bisa menyebabkan sesuatu itu. Semuanya kalau udah ke batin Allah semuanya. Ini syariat hanya wasilah, hanya bayangan. Jangan sampai diyakinkan. Ada cara-cara kumpulan-kumpulan, misalkan kita ada cincin kemarin berbekas ya. Ada apa lagi? Ada keris. Tapakul silahkan kepada ulama, apalagi cincin sunnah Rasul. Tapi udah keyakinannya misalnya cincin nantinya bisa menyelamatkan kita, musyrik. Nauzubillah. Makanya jangan jauh-jauh dah masalah tauhid itu ya, akidah itu. Kalau kita makan nih, sebab kuatnya dengan sabar nasi, itu bisa musyrik. Nauzubillah. Udah makan aja, nggak usah dibahas. Oh gara-gara makan, gara-gara obat ini kita sembuh. Enggak ada. Kenapa? Karena bahwa syariat kita kerjakan, Allah yang menentukan itu. Syariat itu adalah tidak sulaya, bahasanya sulaya itu akan binasa. Banyak kok yang tidak makan obat sembuh. Sebaliknya banyak kok yang makan obat misalkan masih sakit. Banyak kok nggak kerja dia kayak min haitsu la yahtasib, itu diantaranya. Banyak kok yang kerja dia misalkan masih miskin. Itu kita pedalami seperti itu, bahwa Allah semuanya Allah ini asal. Jangan juga kalau misalkan udah semuanya karena Allah sampai maksiat karena Allah, nauzubillah, itu bukan paham Ahlussunnah wal Jamaah lagi. Nantinya maksudnya ke Mu'tazilah, nanti Qadariyah. Saya tadinya mau ngebahas tentang itu tuh, yang hadis qudsi yang bahwa di akhir zaman itu Islam itu terbagi 73 golongan. Yang satu masuk surga, yang 72 neraka semuanya. Nah itu pemahaman itu harus dibahas. Ahlussunnah wal Jamaah ke surga, bukan NU, bukan FPI, bukan Muhammadiyah, bukan yang lainnya. Tapi nantinya siapa yang Ahlussunnah wal Jamaah nanti itu, ya nggak sampai nih. Ini bukan jangan sampai malam ya. terus besok kan belajar. Kalau kita udah acara subuh mau ada berangkat lagi nih. Ke Surabaya, tausiah Surabaya. Tapi belum ada yang undang.
Oke, nah seperti itu ya, kita keyakini sekali lagi, kita tahu kita, akidah kita jangan sampai, bahkan sekarang saya tadi juga baca ada apa, nauzubillah ya, kita jangan sampai tadi apa aktor ya yang pindah agama tuh. Nah, ya Allah bisa baca sebabnya kecil, masalah kecil. Sebabnya dia gitu. Yang melarang yang lain agamanya masuk neraka memang benar di Al-Qur'annya, dan dia kalau misalkan tidak percaya yang lain bukan Islam masuk neraka, berarti dia belum yakin ada di Islam. Berarti Islamnya masih Islam KTP nggak tahu. Kita harus yakini, meskipun misalnya yang mengatakan ulama semua agama itu benar, silahkan. Setiap agama mengatakan dia benar, silahkan. Tapi kita tetap yang benar itu adalah inna dina indallah. Nah itu ya, harga mati di situ. Tadi ada orang lewat pakai masker harga mati, ada. Tadi sana harus pakai masker harga mati, aduh ada. Harga mati lah itu tauhid yang paling utama. Ya, kita akidah. Dan kayaknya harga mati ini mana tadi saya juga pengen tahu bahas malam pakai masker harga mati sebelah mana tuh. Nah seperti itu ya para jamaah. Dan sekali lagi kita jangan sampai syirik kepada Allah, itu zalim yang diharamkan, dan nauzubillah sampai murtad, nauzubillah keluar dari Islam ya. Tuh jangan ikut-ikutin. Kalau misalkan mudah-mudahan dia dapat hidayah ya, orang itu dapat hidayah lagi, masuk Islam lagi ya. Ini bahkan udah tua ya orangnya, insyaallah. Alhamdulillah sampai suul khatimah ya. Karena memang para ulama-ulama tasawuf mengatakan kita itu memang nantinya kehidupannya terbagi 4. Yang pertama menanjak sogir, kecilnya menuju dewasa baik, dan dewasanya nggak baik. Ada yang kecilnya baik, dan dewasanya baik lagi, husnul khotimah. Ada yang kecilnya dia nggak baik, terus gedenya dia nggak baik lagi ya. Ada yang tadinya tidak baik, ujung-ujungnya baik. Itu paling minim di situ. Kita mudah-mudahan, saya termasuk sekarang masih nggak baik juga sebenarnya, masih memperbaiki diri, dan akhirnya kita mudah-mudahan beliau di sini Ustaz Suhada kita doakan semoga beliau panjang usianya berkah dan husnul khotimah nanti. Dan sebenarnya manusia itu nggak ada binasa sebenarnya. Di Al-Quran ada tuh suratnya. Sesungguhnya Allah ciptakan kita itu nggak binasa, nggak ada mati sebenarnya, hanya pindah saja. Nah pindah alam benar. Tuh ya tadi Ustadz yang mimpin Yasin ya. Gantian nanti. Pindah alam benar ya. Ya hakikatnya mah Allah, kita tetap ada binasanya meninggal, tapi Allah nggak akan di situ hanya memindahkan juga alam barzah, besok lagi alam barzah, setelah alam barzah alam akhirat, udah akhirat 2, surga neraka. Surga nanti 2 juga, ada yang melalui neraka dulu, munafik gitu ya, dosa kayak kita mudah-mudahan, tapi sekali kita lagi belajar untuk menghapus dosa juga ya. Kita akan surga tanpa hisab. Di hadisnya yang tanpa hisab itu langsung ke surga, tanpa nanti dihisab ada 70.000. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang 70.000. Bayangin yang tanpa hisab. Zaman Nabi Adam juga yang soleh banyak jutaan, sampai sekarang bukan jutaan miliaran. Tapi ada hadis lagi tambahin yang 70.000 itu bawa satu orangnya 70.000 nanti. Kali ini aja pakai kalkulator, koslet nanti ya. Mudah-mudahan kita dapat yang tanpa hisab. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Ya kita memperbaiki. Nah jangan zalim sama Allah. Yang tadi syirik, meninggalkan kewajiban sholat itu, cari kerja, sholat ditinggalin, masya Allah. Sehari kita sholat 1 part pun nggak sholat, itu makanan haram masih. Maaf. Dikodok makanya Allah sayang, ulama sayang, sahabat sayang, Rasulullah juga menyampaikan meskipun nggak ada bahasa sholat kodok. Bahasanya sholat faid itu yang tertinggal, itu utang. Disengaja ataupun tidak, silahkan, nggak apa-apa, namanya juga manusia. Saya pun nanti misalkan ada yang sengaja, karena memang ada babnya, itu saking sayangnya. Sholat, zolim, kalau tinggalin, kerja, sholat tinggalin, ya Allah, masya Allah. Kalau dilihat pahala sholat banyak, pahala yang mendapat, siksaan nerakanya buat orang yang melanggar sholat banyak. Di sini mudah-mudahan kita sekali lagi tadi masuk ke dalam golongan yang menjelang dewasanya, menjelang wafatnya husnul khotimah baik sekarang. Ya, jadi masih ala nafsi. Terus
Waja'altuhu, dan menjadikan aku, kata Allah hadis qudsi ini, bainakum, antara kamu, muharraman, larangan juga, fala tadzalamu, maka jangan saling menzalimi. Nah, jadi zalim itu ada dua, ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada manusia. Khususnya di hadis Rasulullah SAW 4 poin yang al-muflis, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, atadruna mal muflis, sebutnya di situ awalnya. Mau gak yang disebut orang yang bangkrut nanti di akhir zaman, orang yang rugi di akhir zaman, orang yang istilahnya tidak dapat pahala nanti, dan nauzubillah sampai masuk neraka? Siapa coba? Meskipun dia sholat rajin, meskipun dia puasa rajin, meskipun dia zakat rajin, sedekah rajin, tapi dia bangkrut. Sahabat menjawab, oh, yaitu orang-orang yang tidak punya harta. Bukan. Oh, yaitu orang-orang yang tidak punya warisan yang lain sebagainya. Bukan. Ya. Bahasa Sundanya kan buruk di juru, buruk di panto, malaya di tengah imah. Ngerti gak? Segala ada katanya. Bukan begitu yang namanya orang kaya itu sebenarnya. Ya. Laisa gina an kasratil arad walakin gina kan. Bukan disebut orang yang kaya sungguhnya, yang mempunyai semuanya, tapi yang kaya adalah hatinya tenang di antaranya. Nah itu, jadi bukan seperti itu orang yang muflis itu orang yang bangkrut. Ternyata, oh ternyata yang bangkrut itu meskipun dia punya pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa dan sebagainya, tapi dia nanti ada pertanggungjawab, pernah zolim sama manusia sendiri sampai akhirat tuh zolim itu. Kalau sama Allah, insya Allah, kalau kita baca istighfar, setelah sholat baca istighfar, insya Allah terhapus dosa seharinya. Kalau sama orang nggak bisa. Yang itu syatama, pernah satama itu bahasa Sundanya nyarekan. Nah, ngomel bisa. Apa lagi itu? Ya, marah-marah. Ada yang lewat dimarahin, anak kecil pun sama. Orang Islam itu jangankan manusia, anak kecil, hewan juga disayangi. Nanti ada sisinya tuh nanti pertemuan, kalau ada pertemuan lagi. Kalau nggak ada cari aja di Google banyak, tapi beda dengan ya. Jadi sekali lagi itu. Jadi orang yang nanti bangkrut itu orang yang masih punya zalim, pernah kepada orang itu mengomel sampai membentak, Masya Allah. Padahal kita itu dari hina, kita itu terbuat dari hina. Air mani, maaf nih. Coba kalian kalau misalkan maaf nih kita jualan air mani, gak ada yang bau. Hina gitu tuh. Kalau misalkan air itu buat air maninya buat hewan yang bisa dikawinkan buah, bisa itu. Kalau kita mana hina. Ini belagu sama orang lewat apa-apa. Apalagi orang yang ahli ilmu, yang sering ibadah, yang sering ngajar, guru-guru, sama ustaz, sama kiai, sama ulama. Kita di hatinya nggak senang, nauzubillah, terhapus kepalanya. Ada di sana itu. Ya, jangan sampai. Yang keduanya, apa? Pernah memfitnah orang. Itu akan bangkrut nanti di akhirat. Pernah memfitnah orang, difitnah. Bahkan sampai kita misalkan mau bertanya, man ayyar akhau bidan dalam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang meledek, mencaci maki, menyinggung, atau misalkan apa yang bercanda juga Pak, menyinggung, lan yamut, tidak akan mati ke orang. Hatta ya'malu, sehingga dia melakukan apa yang pernah dia caci maki, apa yang pernah dia omel, apa yang pernah dia gosipkan. Wah itu tuh berangkat malam-malam, pulang malam-malam, perempuan gitu. Nauzubillah sampai memfitnah zina. Nauzubillah belum terlihat mah jangan. Gitu. Dipikir itu belum, meskipun di video misalkan tidak bisa, bukan jadi bukti. Kalau melihat ada saksi baru, jangan sampai kita menghina atau memfitnah orang. Akan terjadi. Coba jangan jauh-jauh, jangan di akhirat, sekarang pasti terjadi. Kata Nabi seperti itu. Yang pernah meledek, mencaci maki, menghina orang lain, kita akan melakukan seperti itu. Termasuk misalkan saya pernah misalkan dulu dari kecil, contoh dari kecil juga ya, ngeledek orang, misalkan nertawain orang, kita pernah dilakukan seperti itu. Pernah nggak seperti itu? Disebutnya hukum karma bahasa di sana mah. Padahal ini adalah hukum Allah kan. Meskipun ada yang mengatakan Ustaz di TV katanya nggak ada hukum karma, ada, itu hadisnya. Ada hukum karma.
nggak kita anaknya, cucunya nanti. Alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi jangan sampai membentak orang, jangan sampai memfitnah orang, terus memakan harta orang. Kemarin dibahas makan anak yatim lebih pahala. Iya, itu banyaklah. Jadi kaitan dengan orang itu tidak boleh zolim, man zolama zoliman, siapa yang menzolim pasti akan dizolim lagi. Ya, pasrahkan kepada Allah. Seandainya misalkan kita dizolim, innallaha khairul makirin, sesungguhnya Allah itu sebaik-baiknya pembalasan. Kita pengennya nih, dia misalkan pernah nabok kita, pengen nabok lagi, meskipun secara syariat, secara fikih itu boleh dia nabok lagi, pukul lagi, mata lagi boleh, tapi bagusnya kita sabar minta kepada Allah. Allah lebih dari itu membalasnya, bahkan kita dapat pahala ongkoh di dunia, ongkoh dapat ongkoh nih sebenarnya. Iya, di akhirat dapat Allah balas. Allah lebih bagus balasnya. Udah aja pasangan sama Allah agak puasa, oh udah nggak banget biasa. Jangan balas lagi nggak apa-apa. Tapi kalau lebih, nah kita yang dapat nantinya. Kita ditabok, cuman taboknya itu misalkan kekuatannya dihitung-hitung sama komputer 20% naboknya agak sakitnya. Kita lebih dari 30%, 10% nanti kita yang di akhirat sana. Lebih baik kita sabar lah. Bukan berarti orang yang asobar saja, asobar itu ada kegagahan. Gagah yang sabar itu, ya. Meskipun bodohnya hina dia itu. Sekarang nggak ada preman-preman, zaman sekarang mah udah punya duit aja udah kasih orang suruh bunuh. Ada pembunuhan gampang, udah jangan berlaku sama orang ya. Khususnya buat saya, ya. Apalagi saya kecil banget gitu. Tapi jangan salah, punya silat juga saya. Nah, sebentar lagi nih. Jam berapa? Dikit lagi ya, dikit lagi. Nah, di sini langsung ya ibadi kulukum, hai hamba-hambaku, kata Allah tuh dipanggil yang merasa hamba Allah, kulukum setiap kamu itu dolur, sasar, ya sasar itu tersasar atau sasar itu apa ya? Tersesat, ya sesat maksudnya, sesat bukan aliran sesat bukan, maksudnya kita masih belum ada mana itu istilahnya lurus atau beloknya belum tahu ya. Nah makanya oleh kata itu ilah kecuali man orang, yaitu hada itu aku berikan kepada dia hidayah. Makanya malam ini kita alhamdulillah dikasih hidayah ya oleh Allah. Kita berangkat belum tentu yang lain dapat, sekalipun masih bisa berjalan. Kita bersyukur juga kepada, tapi yang belagu juga itu kita orang-orang belum tentu juga, kita bersyukur terus hidayah oleh Allah. Nah yang lain sasar, kita alhamdulillah ya. Kalau dikaji ini panjang banget ya. Nah, jadi semuanya akan sesat kecuali Allah akan berikan hidayah jalannya. Pastahdu, maka oleh karena itu teruslah meminta petunjuk kepada Allah. Ini kepada aku kata Allah, ahdiku, maka aku berikan kepada kau. Ya ibadi kulukum ja'un, hei hamba-hambaku, kamu itu semuanya ja'un, lapar, kecuali orang yang diberikan makanan. Oleh karena itu memintalah kepada Allah. Ya ibadi kulukum alim, hai hambaku semuanya kamu itu adalah alim. Maaf, lahirnya kita tidak memakai pakaian ya, belum tentu gede juga dapat pakaian. Oleh karena itu orang tua kita berdoa, makanya ini diantaranya diskusinya, minta doa kepada Allah dapat pakaian, sekalipun bahasanya minta rezeki, itu pakaian juga rezeki. Belum tentu kita dapat pakaian ya. Nah, makanya minta kepada Allah. Jadi di sini pada intinya ya ibadi, setelah itu innakum yukhti'una, sesungguhnya jika kalian itu berbuat dosa billail wan nahar, malam dan siang, wa ana aghfiru, dan aku akan mengampuni adzunuba kepada dosa jami'an semuanya. Insyaallah, meskipun kita banyak berdosa, karena dosa itu relatif ya, belum tentu ini dosa atau tidak, kita tidak tahu. Kadang kita diam juga udah berdosa di rumah, tapi Allah Maha Baik akan mengampuni di sini hadisnya ya, insyaallah. Tapi kita belajar juga jangan sampai adanya hadis di sini kursi, artinya kita jadinya Allah udah ngampunin, bikin aja dijadiin apa? Dijadiin modal buat maksiat, jangan. Muntah-muntah Allah Maha Pengampun udah jadiin modal, ada hadisnya kan Allah Maha Pengampun, jangan. Jami'an fastaghfiru li aghfirkum. Ya ibadi innakum la tablughuna, sesungguhnya engkau semuanya tidak akan sampai kepada kemadaratan, maka oleh karena itu
memintalah kemadaratan kepadaku, maka Allah akan memberikan. Sekalipun Allah akan misalkan kita meminta untuk membalas orang itu, membalas doanya yang enggak baik, Allah akan berikan. Di situ tadi kembali. Dan yang terakhir di sini hadisnya, ya ibadi law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu a'la atqa qalbi rajulun. Nah, seandainya kalian, hei manusia dan jin semuanya, sekalipun kalian misalkan ibadah kepadaku, itu tidak mempengaruhi kekayaanku, itu tidak mempengaruhi petunjukku, itu tidak mempengaruhi kekuasaanku. Artinya kamu ibadah kepada Allah tidak ada artinya. Itu buat kita semua, kembali kepada kita. Makhluk jinna wa insa illa liya'budun. Kecuali buat ibadah itu hikmahnya buat kembali kepada kita. Jadi terserah kamu, ya. Lanjutannya di sini, mau maksiat pun kalian, mau jin atau manusia, karena buat ibadah itu dua, ya, makhluk itu jin dan manusia, ya. Berarti nikah juga sama jin boleh. Kalau dapat, ya, banyak ulama-ulama terdahulu nikah sama jin, nggak apa-apa, itu sesama makhluk Allah semuanya, ya. Jadi maupun maksiat juga silahkan, karena tidak mempengaruhi kekayaan atau kekuasaan Allah, itu tidak mengaruhi, terserah. Tapi sebaiknya itu ibadah buat kita semuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Hanya itu yang saya sampaikan. Nanti insya Allah kita ada pertemuan di lain waktu, kita lanjut ini aja, ya. Di sini insya Allah di sini kita masuk ibadah itu yaitu kalimat-kalimat, hadis-hadis dan ucapan para sahabat untuk isti'adah di yaumil mi'ad, mempersiapkan untuk hari akhir, hari baliknya kita kepada Allah, yaitu menuju akhirat. Mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah wa husnul akibah. Mohon maaf lahir batin jika masih kekurangan yang disampaikan dan masih ada kesalahan. Bila muwafiq ila komentari khutbah sofa pada makadar, ambil yang baiknya, tinggalkan yang jeleknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita pengajian kita malam hari ini kita tutup dengan doa yang pertama oleh al-Ustaz Zuhada, doa yang kedua oleh Ustaz Adil.